Audit yang beranggotakan saya sendiri Steven Rita Reynold dengan NPM 4078 dan saya Muna Putri dengan NPM 4093. Saya Nadia Mas Agus Solihah dengan NPM 4153. Saya Kalisa Fania dengan NPM 4133. Pada video kali ini kami dari kelompok 10 Audit akan menampilkan video pendek mengenai kasus audit penggajian dan siklus personalia. Check it out! Lagi Bu. Iya. Atas nama Muna Putri ya. Iya. Ini kartunya, silakan cari kartunya ya. Pakai absensi hari ini. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Permisi Bu. Silakan masuk. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Ya, silakan duduk dulu. Jadi ini laporan jam kerja saya selama 1 minggu ini. Silakan untuk dicek kembali ya Bu. Oke. Selamat sore Bu. Ya, sore gimana bisa duduk? Gimana Mbak, ada yang bisa dibantu? Oh ini Bu, saya mau ngasih rekapan hasil absensi karyawan selama 1 minggu. Bentar ya Mbak, saya cek dulu sama. Oke, ini udah sesuai datanya sama yang ada di laptop. Baik Bu, ini dokumennya saya bawa ya. Terima kasih, saya pamit. Oke, sore. Permisi Ibu, mau ngembaliin kartu absensi hari ini. Terima kasih ya. Ya, makasih Ibu. Permisi Ibu. Ya, silakan masuk. Ya. Boleh saya duduk? Boleh. Ini atas nama Muna Putri ya. Ya, betul Bu. Ini untuk gaji 1 minggunya ya. Oke, terima kasih ya Bu. Saya terima. Ya. Mesti dulu. Ya. Misi Bu. Ya, duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ini hasil rekonsiliasi penggajian karyawan ya Bu. Oke, saya terima. Nanti saya cek. Nanti saya kasih ke kamu lagi. Baik Bu. Saya permisi ya Bu. Terima kasih. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir dalam rapat ini. Mari kita mulai dengan membahas agenda yang sudah kita siapkan sebelumnya dan semoga rapatnya bisa dilakukan. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Steven selaku auditor, apakah ada kemungkinan resiko kehilangan dokumentasi karena pusat layanan komputer yang berubah? Baiklah, izin menjawab Ibu Presiden yang terhormat. Untuk kemungkinan kehilangan dokumentasi karena pusat layanan komputer itu pastinya ada. Hal tersebut terjadi jika tidak ada sistem pencatatan yang memadai untuk
melacak data penggajian yang dikirim ke pusat layanan. Jika data hilang atau salah dikirim, tidak ada dokumentasi untuk mengkonfirmasi jumlah yang benar, dan hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam pembayaran gaji. Selain itu, adanya ketergantungan pada satu individu, yaitu sekretaris, untuk memproses dan memverifikasi data juga dapat meningkatkan risiko kehilangan atau kesalahan. Lalu menurut Bapak bagaimana pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif yang sesuai dengan prosedur audit? Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan tersebut. Untuk tujuan audit terkait transaksi payroll, yang pertama ada pembayaran gaji yang tercatat adalah untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang ada. Nah, prosedur yang dapat dilakukan itu yang pertama ada mengamati keberadaan personil dalam perawatan presiden. Yang kedua ada mengamati penggunaan jam waktu dan kontrol kartu waktu oleh juru tulis. Yang ketiga ada periksa kartu waktu untuk persetujuan presiden. Nah, dari ketiga prosedur tersebut kita dapat melakukannya dengan uji kendali, Ibu. Untuk yang kedua, transaksi penggajian yang ada dicatat. Untuk prosedur yang dapat dilakukan, yang pertama ada akun untuk urutan numerik dari cek penggajian. Prosedur ini dapat dilakukan dengan uji pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua ada amati persiapan rekonsiliasi bank penggajian oleh presiden. Nah, untuk yang prosedur yang kedua ini dapat dilakukan dengan uji kendali, Bu. Untuk yang ketiga, ada transaksi penggajian yang tercatat adalah untuk jumlah waktu yang benar-benar bekerja pada tingkat gaji yang sesuai, yaitu pemotongan gaji yang dihitung dengan benar. Untuk prosedur yang pertama, yaitu amati penggunaan jam waktu dan kontrol kartu waktu oleh sekretaris. Yang kedua, perhitungan jam cek ulang oleh sekretaris. Nah, kedua hal tersebut itu dapat dilakukan dengan uji kendali. Untuk yang ketiga, yaitu hitung ulang gaji kotor, pemotongan, dan gaji bersih. Untuk jenis prosedur yang dapat dilakukan yaitu uji kendali yang substansional. Untuk yang terakhir, yaitu transaksi penggajian dicatat pada tanggal yang benar. Untuk prosedur yang dapat dilakukan yang pertama yaitu amati pengumpulan dan pemrosesan kartu waktu oleh sekretaris. Yang kedua, ada periksa jurnal penggajian atau daftar untuk persetujuan oleh sekretaris. Yang ketiga, perhatikan posting buku besar oleh sekretaris. Nah, ketiga prosedur tersebut itu dapat dilakukan dengan uji kendali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Ibu yang tadi. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak bagaimana penyusunan ulang program audit format desain dalam persyaratan yang Bapak jelaskan tadi menjadi program audit format kinerja. Baik, izin menjawab pertanyaan Ibu. Untuk prosedur kinerja yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris dalam mengelola, mengumpulkan, dan memproses kartu waktu karyawan serta memeriksa kembali jam kerja yang dicatat di kartu waktu. Yang kedua, kita dapat mengamati juga kegiatan yang dilakukan oleh presiden, yaitu dalam mengelola data karyawan, menyalurkan gaji kepada karyawan, dan mengelola serta menyetujui catatan atau daftar penggajian. Yang ketiga, kita juga perlu memperhatikan hal-hal seperti penggunaan mesin pencatatan waktu oleh karyawan dan keberadaan serta penggunaan bagan akun yang sesuai. Kemudian yang keempat, kita juga dapat mengambil beberapa contoh nomor cek penggajian dan melakukan pengecekan apakah gaji yang telah dicatat dan ada bukti gajinya. Yang kedua, yaitu dapat memastikan cek gaji ditandatangani oleh presiden. Ya, selanjutnya yaitu memastikan apakah cek pengesahan sudah benar. Selanjutnya kita dapat memilih contoh entry penggajian dari jurnal atau daftar penggajian dan mendapatkan kartu waktu, periksa tanda tangan persetujuan presiden, dan mencocokkan jam kerjanya dengan jurnal penggajian. Serta kita dapat mengecek data karyawan dan otorisasi untuk tarif gaji dan potongan. Untuk yang terakhir, kita dapat memilih beberapa contoh dari jurnal penggajian dan mengecek persetujuan sekretaris pada jurnal penggajian, serta mengecek apakah pencatatan di buku besar sudah selesai.
Nah, selanjutnya saya ingin bertanya lagi ya Pak, terkait bagaimana sih caranya menentukan tingkat resiko yang dapat diterima dalam menilai resiko pengendalian terlalu rendah terkait ARACR dalam audit. Lalu apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan auditor dalam menetapkan hal tersebut? Berikut tabel yang ditampilkan adalah lembar data sampling untuk audit menggunakan teknik sampling non-statistik. Dalam lembar data sampling tersebut berisikan beberapa kolom. Yang pertama, deskripsi atribut. Kolom ini menjelaskan jenis atribut atau kegiatan yang akan diuji dalam audit. Misalnya, nomor cek penggajian diperhitungkan, cek gaji yang ditandatangani oleh presiden, atau file personalia selesai. Yang kedua, ada audit yang direncanakan. Dalam kolom ini berisikan 3 kolom, yaitu yang pertama yaitu EPER atau Expected Population Error Rate, yaitu persentase tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi. Yang kedua yaitu TER atau Tolerable Error Rate, yaitu persentase kesalahan maksimum yang masih bisa diterima auditor. Yang ketiga ada ERACR atau Acceptable Risk of Assessing Control Risk Too Low, yaitu presentase risiko yang diterima auditor dalam menilai risiko pengendalian terlalu rendah. Selanjutnya ada kolom terakhir yaitu ukuran sampel awal. Kolom ini menunjukkan jumlah sampel awal yang harus diambil untuk setiap atribut berdasarkan tingkat risiko dan kesalahan yang ditentukan sebelumnya. Misalnya untuk atribut nomor cek penggajian diperhitungkan, ukuran sampel awal adalah 59. Pada bagian bawah tabel, terdapat beberapa catatan yaitu jumlah dalam kolom EPER, TER, dan ARACR adalah nilai perkiraan yang digunakan untuk melengkapi lembar data. Dan informasi dalam tabel ini digunakan sebagai panduan dalam menentukan ukuran sampel dan menilai apakah tingkat kesalahan masih dalam batas yang dapat diterima. Sekian video brainstorming dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf. Makasih.